Saudara, saya berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya akan bertemu dengan salah seorang anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan kelas 2 SMP dari sekolah swasta karena terkendala biaya. Hal ini juga semakin diperparah, saudara, karena ternyata sang ayah mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Saya akan bertanya kepada sang ibu bagaimana kemudian mereka menafkahi anak-anaknya dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Ikuti saya, saudara. Saya sudah bersama dengan orang tua yang anaknya putus sekolah sejak Oktober tahun lalu di jenjang pendidikan 2 SMP di salah satu sekolah swasta di Jakarta dengan Bu Yuli. Bu Yuli, terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya. Bu Yuli, saya ingin konfirmasi sekali lagi. Ibu adalah orang tua dari Naila yang putus sekolah sejak Oktober tahun lalu, Bu, ya? Iya. Dari kelas 2 SMP? Iya. Di sekolah swasta? Iya. Saat itu, kenapa pada akhirnya Naila putus sekolah, Bu Yuli? Nggak ada biaya. Nggak ada biaya? Biaya. Makanya putus sekolah. Nunggak SPP, terusnya apa? Kalau itu buku, yang lain-lain lah. Saat itu sekolah gimana menagihnya? Kadang si Naila sekolah suruh pulang dulu panggil orang tuanya gitu. Ditanyain terus gitu. Menunggaknya itu berapa lama? Ya adalah 2 bulan, ya 2 bulanan nunggaknya. 2 bulan. Iya, pokoknya semuanya itu ditotalin sama bu gurunya, kepala sekolahnya 1.200.000. Tapi ini kan masih kelas 2 SMP dan akhirnya Bu Yuli dan keluarga mungkin memutuskan bahwa Naila putus sekolah. Pertimbangannya apa? Apakah karena betul-betul sudah tidak punya uang lagi atau? Ya kan semenjak ayahnya udah berhenti kerja, nggak ada yang untuk bayarin sekolah, jadi ya udah. Ayahnya tidak bekerja saat ini? Iya, tidak bekerja, udah berhenti. Karena di PHK? Iya. Respon Naila saat itu gimana, Bu? Karena kan tadi Ibu sudah cerita sedikit ya, mungkin Naila malu dan lain sebagainya, tapi ketika diberitahu bahwa Naila harus putus sekolah, harus tidak sekolah lagi karena tidak punya biaya, respon Naila gimana? Ya paling dia diem aja, Pak. Anaknya emang diem. Naila sih masih mau sekolah ya, mau gimana lagi, namanya udah nggak ada biayanya. Ya dia juga ngerti. Oh, ngerti ya? Tapi masih ada keinginan untuk sekolah? Iya. Artinya kan sudah berjalan mungkin lebih dari setengah tahun ya, Bu ya, Naila putus sekolah. Apa yang dilakukan selama ini? Ya paling ngurus adiknya, bantu ngurus adiknya gitu. Ibu punya berapa anak? 6. 6 anak? Oke. Yang, mohon maaf, yang putus sekolah ini hanya Naila saja atau mungkin anak-anak Ibu? Naila saja. Naila saja? Adik-adiknya baru yang satu baru mau masuk SD ini. Yang lain masih pada kecil. Oh, yang lain masih pada kecil. Yang paling dekat dengan Naila ini mau masuk SD? Akan dimasukkan ke SD negeri? Iya, maunya saya ke negeri. Oke. Tentu kita tidak harapkan terjadi, tapi ketika pahit-pahitnya tidak masuk SD negeri? Ya mau nggak mau swasta, Pak. Tapi masih mikir ntar untuk bayar SPP-nya, yang lain-lain lagi gitu. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Jayakarta dengan Ibu Suhartini. Bu Suhartini, terima kasih untuk waktunya, Bu. Bu, pertama saya mau konfirmasi dulu, SMP Jayakarta ini betul sekolah swasta yang ada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Bu ya? Betul sekali. Oke. Boleh saya tahu, Bu, sejak kapan sekolah ini berdiri? Sejak sekolah berdiri tahun 1965, itu pertama kali berdiri itu SD. SMP-nya berdiri tahun 1974. 74. Oke, artinya Jadi, sudah cukup lama. Sudah puluhan tahun melayani anak-anak kita di sekitaran kawasan Warakas ya, Bu ya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Boleh saya tahu, Bu, ketika pertama kali sekolah ini didirikan, visi misinya apa? Apakah memang untuk betul-betul membantu anak-anak kita agar mendapatkan akses pendidikan? Betul sekali. Visi dan misi pertama kita mendirikan sekolah yaitu untuk membantu masyarakat di sekeliling kita. Pertama sekali yaitu anak-anak yang yatim piatu. Yatim piatu. Yang kedua anak prasejahtera. Dan sampai di sekeliling sekolah kami ini ada anak putus sekolah karena tidak mampu biaya. Oke. Itu yang pertama. Oke. Karena kita tahu juga belakangan yang sedang ramai diperbincangkan, pemerintah ini mendapatkan amanah konstitusi, Bu, untuk kemudian memberikan akses pendidikan dasar gratis. Di sisi lain, Pemprov DKI juga memiliki program sekolah swasta gratis, Bu. Ibu sebagai kepala sekolah SMP Jayakarta,
Ibu mendukung program tersebut, seberapa membutuhkannya Ibu bantuan dari pemerintah untuk kemudian mengoperasionalkan sekolah ini? Sebetulnya kami butuh bantuan pemerintah dalam hal pembiayaan karena kami tidak memungut sepeser pun yang namanya uang pangkal. Oke. Uang pangkal itu uang untuk ketika mendaftar masuk ya? Nah, ketika dia masuk sekolah, itu kan biasanya kalau swasta itu biasanya ada uang pangkal. Nah, itu kita bebaskan. Di SMP Jakarta tidak ada. Kenapa kita bebaskan? Karena kita punya visi dan misi membantu masyarakat yang tidak mampu dan yatim. Yang kedua, lain-lainnya Mas, lain-lainnya. Macam SPP. SPP ini ada di bantuan KJP baru beberapa tahun yang lalu. Oke. Kan tadinya ketika ada KJP itu tidak ada SPP-nya. Boleh tahu Bu, pemasukan guru-guru di sini berapa Bu? Aduh, di sini honornya masih ada satu guru yang 500.000 Mas. 500.000. Oke. Sebulannya. Oke. Itu sangat prihatin sekali. Untuk jumlah siswanya berapa Bu? Saat ini sedang menurun. Sedang menurun? Sedang menurun. Berapa saat ini? Cuma ada 3 kelasnya. Kita pertama tahun-tahun yang lalu sebelum COVID ya, sebelum COVID kita 6 kelas ya. Sebelum COVID 6 kelas. Itu 6 kelas. Sekarang tinggal 3 kelas. Tinggal 3 kelas. Tinggal 3 kelas. Harapan apa atau mungkin pesan-pesan apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada pemerintah agar membuka mata melihat bahwa masih banyak sekolah swasta bahkan di Jakarta yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau memang pemerintah mempunyai program sekolah gratis untuk swasta, kami sebagai dari Yayasan Pendidikan Kecil itu sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih sekali, bagus sekali program itu. Asalkan nanti guru-guru kami terjamin, honornya terjamin, terus kami biaya operasionalnya juga untuk KBM terjamin, untuk pengembangan ekskul juga terjamin, semua biaya bisa tercukupi, itu kami mohon sekali bantuan dari pemerintah. Tim Dipo Investigasi mencoba mengkonfirmasi persiapan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan dasar gratis. Mendikdasmen menyebut pendidikan gratis masih dalam koordinasi dengan kementerian terkait dan menunggu arahan Presiden. Dan hingga hari ini, Mendikdasmen menegaskan belum ada rapat dengan Presiden terkait dengan tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dengan Mas Ubaid Matraji. Mas Ubaid, apa kabar? Kabar baik, Bang. Alhamdulillah. Mas Ubaid, kita tahu akhirnya setelah 1 tahun berproses, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mewajibkan pemerintah untuk kemudian memberikan ataupun menjamin pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa, entah itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, khususnya di pendidikan dasar. Apakah hal ini sudah dapat menjamin, Mas Ubaid, bahwa anak-anak kita tidak akan lagi kesulitan untuk meraih akses pendidikan? Kami berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah langkah awal untuk mengakhiri diskriminasi hak atas pendidikan, layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Selama ini kenapa kami mengajukan itu? Karena memang banyak aduan dari masyarakat yang merasa bahwa kenapa layanan pendidikan dasar di Indonesia itu sangat diskriminatif. Seakan-akan dibeda-bedakan antara anak negeri dengan anak swasta gitu ya. Bagi masyarakat yang punya anak lalu dia diterima di sekolah negeri, maka mereka mendapatkan layanan pendidikan dengan kualitas yang bagus tanpa dipungut biaya. Sementara masyarakat yang gagal ya, anak-anak yang gagal dalam proses PPDB, SPMB, mereka harus mendaftar di sekolah swasta. Dan ternyata sekolah swasta itu ada biaya-biaya ya, ada beban-beban yang bulanan, tahunan, semesteran, dan seterusnya. Itu sangat memberatkan orang tua. Kasus penahanan ijazah murid-murid di sekolah swasta itu karena anak-anak atau orang tua belum melunasi beban biaya yang wajib dia harus bayar. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka akan clear. Jadi beban pembiayaan pendidikan dasar itu menjadi beban yang harus ditanggung oleh negara. Tentu ketika sudah diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah harus menjalankan amanah konstitusi itu sendiri. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sepertinya dalam tanda kutip ada kendala, khususnya soal anggaran.
Tapi kita di sisi lain juga melihat bahwa anggaran pendidikan kita di APBN ini yang paling besar dibandingkan dengan sektor lain, lebih dari 700 triliun rupiah. Dengan angka yang sedemikian besar ini, apa yang kemudian menjadi persoalan pemerintah? Permasalahannya bukan pada soal kemampuan fiskal, tapi masalahnya ada pada kemauan pemerintah. Tahun 2025 anggaran kita besar sekali, 724 triliun. Yang sebelumnya sekitar 600-an triliun. Jadi naik ya, ratusan triliun gitu. Dalam kajian JPPI menemukan ada beberapa kejanggalan ya, bahkan melanggar konstitusi dalam alokasi anggaran pendidikan ini gitu. Kondisi sekarang anggaran 2025 ini kita menemukan ada 14% dari anggaran pendidikan itu dimanfaatkan oleh pos anggaran yang mestinya dilarang oleh Undang-Undang Sisdiknas ya. Tepatnya pasal 49 ayat 1, di mana anggaran pendidikan itu tidak boleh digunakan untuk pembiayaan sekolah-sekolah kedinasan. 14% itu kalau diangkakan itu sekitar 103 triliun. Gitu. 103 triliun? 103 triliun. Padahal kebutuhan kita untuk bisa SD, SMP gratis itu nggak sampai 100 triliun. Gitu. Yang kemudian jadi ironi adalah bahwa anggaran untuk Kemendikdasmen yang menjadi garda terdepan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dasar ini dapat dikatakan bahkan lebih kecil dari angka yang tadi Mas Ubaid sebutkan, hanya 3,6% atau kurang lebih sebesar 26 triliun rupiah. Anda mencermatinya seperti apa? Iya, saya katakan dalam alokasi anggaran pendidikan hari ini itu salah sasaran. Mestinya pemerintah itu punya fokus, punya prioritas. Mana yang diprioritaskan dalam konteks pembiayaan pendidikan ini? Saya ingin membahas soal urgensi dari implementasi pendidikan dasar gratis ini. Karena kalau kita melihat dari skor PISA ataupun tingkat keterampilan pelajar di Indonesia, bahkan Indonesia ini cukup ironi juga angkanya karena berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Katakanlah seperti Singapura, Malaysia, kemudian juga beberapa negara lainnya. Bahkan kalau kita berkaca pada tahun-tahun ke belakang, skor PISA Indonesia ini di tahun 2022 paling rendah jika dibandingkan dengan tahun 2006. Artinya ada penurunan yang cukup drastis. Apakah ini membuktikan juga bahwa pendidikan dasar gratis ini harus segera diimplementasikan oleh pemerintah? Iya, jadi kualitas pendidikan yang buruk ini juga karena dipengaruhi oleh pemerintah nggak serius ya soal pendidikan dasar ini. Jadi layanan pendidikan ini tidak berkualitas, termasuk jenjang pendidikan dasar. Misalnya selalu viral, anak SMA belum bisa baca, anak SMA belum bisa berhitung. Kenapa terjadi? Ya karena mereka gagal, bagaimana pendidikan dasar ini gagal meningkatkan skill dasar soal membaca, soal berhitung, itu gagal. Karena itu putusan MK ini mengembalikan perhatian kita semua bahwa kita harus serius menangani soal pendidikan dasar ini. Karena yang lebih ironi lagi adalah Indonesia hanya berada di satu tingkat di atas Palestina. Yang kita tahu kondisi negaranya saat ini dan sudah lama sedang mengalami perang, tapi kita hanya berada satu peringkat di atas. Iya, jadi data-data itu menunjukkan bahwa kita harus menyadari ya bahwa kondisi pendidikan Indonesia baik secara akses dan kualitas itu memang tidak sedang baik-baik saja.